Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada hadis keempat. Hadis keempat, hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan manusia itu ada 3 tahapan sebelum diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari yang pertama itu namanya nutfah. 40 hari yang kedua namanya alaqah. Alaqah itu bercak darah. Kemudian 40 hari yang ketiga itu sudah menjadi daging. Fakasawnal 'idhama lahma. Jadi di daging itu sudah ada tulang belulang. Makanya lengkaplah 3 periode itu diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kepada malaikat untuk meniupkan roh. Makanya manusia itu 4 bulan di dalam kandungan sudah ada roh. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam 3 periode juga, tapi periodenya bukan 40 hari, berpuluh tahun ni. 40 tahun yang pertama itu tin itu tanah biasa. 40 tahun yang kedua tanah itu berubah menjadi tanah liat. 40 tahun yang ketiga itu menjadi salsalin kal fakhar, tanahnya agak keras lagi. Setelah itu baru diberikan roh kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi sekarang Allah Subhanahu wa taala, ini kita lanjutkan kajian kita. Ini yang pertama sudah ini. Jadi ada 4 yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk ditulisnya, 4 hal. Yang pertama masalah rezeki, ya. Ini kalau masalah tulis menulis ini, itu kan ada 3 semuanya. Sebelum manusia ada, itu sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz yang pertama. Ini dibuktikan dengan tafsir Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas mengutip sebuah riwayat, yang pertama sekali awwalu ma khalaqallahu, yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Ketika itu pena diperintahkan oleh Allah, uktub al-kain wa ma yakun, tulislah masa lalu dan masa yang akan datang. Itu ditulis oleh pena, Pak. Sebagian penafsir mengatakan yang pertama sekali diciptakan itu adalah air. Iya, mah. Kita jangan terbayang air itu yang kita di bawah kita saja, itu apa namanya? Di udara kan ada air juga, Pak. Di udara ada air. Bahkan di dalam kompresor itu walaupun di situ angin tapi mei je, Pak. Ada unsur air-airnya, Pak. Jadi makanya penafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi dan pena itu menciptakan air duluan. Setelah itu baru aras, ya, Pak. Setelah aras baru diciptakan langit dan bumi. Ini kan beda-beda tafsiran, Pak. Jadi kita pegang tafsir Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas beliau mengambil riwayat awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama sekali diciptakan adalah kalam. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika manusia berada dalam kandungan itu disuruh tulis lagi, Pak. Ini yang pertama, ini tidak ada yang tahu kecuali Allah, Lauhul Mahfuz. Yang kedua, ini diketahui oleh para malaikat, cuma sebentar saja, dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah itu yang ketiga, ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada 4 malaikat yang diberitahukan oleh Allah tentang takdir manusia, tetapi cuma setahun saja, setahun ke depan. Malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, 4 malaikat. Maka 4 malaikat ini diberitahukan hal gaib oleh Allah. Hal gaib ini bisa berubah.
Hal gaib yang kedua juga bisa berubah, yang ketika di dalam kandungan, Pak. Yang tidak bisa berubah dan tidak diketahui oleh malaikat manapun, Pak, adalah yang ada di lauhul mahfud. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, di sini kalau kita lihat empat ini, yang pertama bikatbi rizqihi, yaitu dengan menulis rezekinya. Allah mengatakan rezeki si fulan untuk tahun ini sekian-sekian, rezeki si fulan sekian, rezeki si fulan sekian. Kemudian setelah itu wa ajalihi, di situ ada waw. Maksud waw itu adalah waw ataf. Waw ataf adalah kata penghubung. Kata penghubung itu ada beberapa makna. Yang pertama makna istirak. Istirak itu apa? Sama-sama dia, fungsinya sama, semua sama. Yang kedua maknanya tartibi, Pak. Makna tartibi secara tertib dia, Pak, tertib. Yang dimaksudkan waw di sini bukan waw tartibi, Pak. Itu betalah katanya, Pak. Sebagian kita memahami yang pertama rezeki dulu, ya nembaknya. Habis rezeki ajal. Habis ajal amal. Habis amal syaqiyun am sa'id. Apakah dia bahagia atau tidak bahagia? Itu waw di situ bukan waw tartibnya nembaknya. Jadi tidak mesti mau amal dulu, boleh, tidak ada masalah. Mau rezeki dulu, ajal dulu, tidak ada masalah. Ini namanya waw istiraki namanya, bukan waw tartibi. Jadi kalau istiraki sama, ya, Pak. Jadi kalau dikatakan si fulan dan si fulan dan si fulan dan si fulan, kedudukan mereka sama semuanya. Tapi nanti kalau ada yang lain lagi, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, itu namanya tartibi, Pak, secara tertib. Tidak boleh beriman kepada ini dulu, Pak, kemudian Allah terakhir, tidak boleh. Ini namanya tartibi, Pak. Kalau ini namanya waw istiraki namanya. Mau kita balik-balik pun tidak ada masalah. Cuma karena ini hadis, Pak. Ya. Jadi posisinya nak mesti ummah yang pertama rezeki dulu. Allah kepikir rezeki lagi katanya. Kau ni, Pak, mandum sama fungsinya. Jadi apakah rezeki dulu atau ajal dulu atau amal dulu atau dia itu syaqiyun am sa'id. Maksud syaqi atau sa'id itu di surga atau di neraka, Pak. Ya, ni, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah masuk yang kedua. Jadi pada pertemuan yang lalu rezeki, Pak. Rezeki ditulis oleh Allah. Rezeki itu ada dua model. Ini kalau dalam syarah ini, Pak, kita tidak ngomong tafsir, ya. Dalam syarah ini ada rezeki badani namanya, ada rezeki dini namanya, Pak. Rezeki badani adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada tubuh kita, Pak. Kita nyo sehat, mangat tak ibadah, mangat tajak kena, tajak gede. Ini rezeki badani namanya. Ini versi syarahnya, Pak. Kemudian yang kedua rezeki ad-dini. Rezeki ad-dini kita diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya rezeki ad-dini. Makanya ketika kita minta kepada Allah, baik dalam rezeki badani mentau, ya Allah ne sehat tubuh lun, ne penyan tubuh lun bermangat tengut. Tubuh sehat tapi akai kosong, Pak. Ya, Pak. Tubuh sehat tetapi spiritual tak ada. Maka minta semuanya kepada Allah. Ya Allah nejo rezeki ke lun, tubuh bersehat, akai bersehat, hati bersehat, Pak. Jadi baik tubuh undang sehat, tubuh undang lekai. Ya Allah bersehat tubuh lun, baik sakit-sakit. Betul kita yang nak sakit tapi hati sakit, Pak. Betul yang nak sakit tapi nyo sakit, Pak. Kepala sakit, Pak. Sakit je apa? Pikiran macam-macam berdebat tapi engkau bangun kepala ini, Pak. Jadi artinya ya Allah bersehat tubuh, bersehat ulai, bersehat hati, ya, Pak. Lele dan lekai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir, itu rezeki itu apa? Kullu ma yantafi bihin nas fahuwa rizqun, fahuwa nikmah, ya, Pak. Semua yang bisa diambil manfaat. Kita bisa tidur nyenyak, berarti itu rezeki, Pak. Kita punya anak saleh, itu rezeki, ya, Pak. Kita bisa apa namanya? Mengambil manfaat, jaro na mentang je ta let Quran, ya, Pak. Kita masih bersedekah, itu nikmat namanya, Pak. Karena ada orang lain nikmat tangan sudah diambil, Pak. Bahkan ada orang lain nikmat tubuhnya sudah diambil oleh Allah, kasetruk. Tutu'im yang memek-mek cuma abah mendem, Pak. Memek abah mendem, halih pupu ke kan, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya nikmatnya sudah dicabut. Ini sudah yang pertama. Yang kedua, wa ajalihi. Ini wa ajalihi artinya ditulis ajalnya. Ajal itu apa?
Ajal itu waktu. Jadi ada start, ada finish. Tidak mungkin seorang itu lari terus, dia tidak mungkin berhenti, tidak mungkin, Pak. Dia pasti berhenti, Pak. Ini ajal namanya. Makanya seorang itu tidak akan mati qabla ayastafiya ajalahu, sebelum ajalnya sampai. Ya, yang mati le, Pak. Ketika ajal sudah sampai, kabeh hanale, Pak. Ajal ini bisa saja dengan dia sedang tertidur, dia sedang membaca Al-Quran, sedang beribadah, sedang tahajud, sedang berbuat maksiat, atau dia sedang apa, jalan-jalan, meninggal buat jalan, Pak. Itu ajal namanya. Jadi ajal ini sudah sampai waktu. Kalimat ajal itu di dalam Al-Quran ini kalau kita lihat kok nggak ada hubungan ya ajal sama dakwah Nabi ya. Nabi ketika berdakwah, ini dalam surah Ali Imran, Pak. Ketika Nabi berdakwah, dakwahnya ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Abu Talib tidak menolak sebenarnya, cuma hatinya batin yang menolaknya, Pak. Ketika ditolak, Walid Al-Mughirah, Abu Sufyan, ketika itu turun ayat Al-Quran, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan mati, akan ada ajalnya. Ayat ini kalau kita hubungkan dengan dakwah Nabi, sang-sang hana hubungan nih, Pak. Apa hubungan dakwah sama ajal? Hana hubungan sang-sang, Pak. Rupanya Allah ingin memberitahukan Nabi Muhammad. Ya, jadi sebelumnya Al-Quran itu tidak ada yang tidak ada hubungan, semua terkait satu sama lainnya, terkait semuanya. Makanya kalau ada orang tidak beriman pada satu ayat saja dari Al-Quran, dia sudah tidak beriman kepada seluruh Al-Quran. Jadi maknanya apa? Ketika Nabi mendakwahi mereka, Allah mengatakan, ya Muhammad, tenang mentang doa hana buku. Dron tugas dron dakwah saja. Kenapa? Sehebat apapun Abu Jahal, sehebat apapun Abu Sufyan, perkataan dia didengar oleh semua penduduk Quraisy, Pak, tapi dia akan mati juga. Dia mati juga, kamu tenang saja. Dia berkuasa untuk menguasai orang kafir Quraisy, Pak. Abu Sufyan, Pak. Orang Yahudi sebagian dikuasai oleh Abu Sufyan, Pak. Maka ketika perang Khandaq, dia akan menghasut semuanya, Pak, sehingga ikut kepada Abu Sufyan. Sehebat apapun dia akan mati juga. Pak. Makanya menyona urut macam-macam katanya tak kala mentau urut panina do mati cinta hana bupu mah. Ada pegat laju pegat mati laju hana bupu mati cinta. Jadi tugas kita dakwah saja, Pak. Kita kasih tahu saja. Maka Allah memberitahukan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu kasih tahu saja, itu saja, supaya dia jangan berhujah nanti di padang mahsyar. Kalau dia tidak ada yang memberitahukan dia untuk beribadah, untuk sujud kepadaku, kamu kasih tahu saja. Ya, maka tugasnya kasih tahu saja. Bengai-bengai hendak kepu bengai-bengai, Pak. Kepu tak tenak urungnya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah li rahmati Allah. Ini namanya ajal, Pak. Ajal itu kalau sudah sampai, la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Kalimat sa'ah walaupun artinya 1 jam, itu bukan 1 jam maknanya, Pak. Ini maknanya di dalam ilmu balaghah, di dalam tafsir Ibnu Ashur, dalam tafsir Zamakhsyari, ini namanya majaz mursal alaqah kulliyah. Disebutkan banyak tapi maunya sedikit. Ya, disebutkan sa'ah 1 jam tapi maunya apa? Sedetik. Ya, Pak. Sedetik pun tidak bisa meleset. Maka ji menyo ajal katanya hanjak meleset, kenapa takut, ya, Pak? Maka dia katanya, Pak, kita akan mati juga, ya, Pak. Kita akan mati, Pak. Cuma posisi mati kita yang berbeda, Pak. Mungkin ada yang mati sedang pergi ke masjid, mungkin ada yang mati sedang tidur, mungkin ada yang mati sedang berbuat maksiat. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya begini, seorang itu akan meninggal pada posisi kebiasaan dia bagaimana? Ya, kebiasaan dia pakai ban, Pak. Kalau dia kebiasaan sering pun haji, nak jak kena jak dia meninggal dalam waktu jak-jak, Pak. Seorang kebiasaan dia beribadah. Ibadah itu dalam arti yang luas, ya, dalam arti yang luas. Ngomong baik-baik juga ibadah. Dia baca Quran juga ibadah, salat juga ibadah, berzikir juga ibadah, membantu orang lain juga ibadah. Dia meninggal insyaallah dalam hal-hal ibadah, get-get, ya, Pak. Seorang yang galak peh batai, Pak, atau dia nya meninggal dalam keadaan lagi hancur, ya. Ya, jadi meninggalnya pada posisi dia, kebiasaan dia, kiban kebiasaan urangnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini ajal sudah. Yang ketiga, wa amalihi, amalnya sudah ditulis oleh Allah. Jadi ditulis amalnya begini, si fulan begini amal dia, walaupun umur dia sekian tahun, tetapi salat dia luar biasa, ini dia luar biasa, kemudian maksiat dia pun luar biasa juga. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah sudah tahu di Lauhul Mahfuz
Untuk apa menciptakan manusia lagi, Pak? Kepulang katanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah tahu si fulan masuk ke dalam neraka, Pak. Allah tahu si fulan itu ibadahnya begini-begini. Untuk apa diciptakan lagi manusia, Pak? Ya. Bahkan sebelum diciptakan manusia ini, diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah menyuruh kepada Nabi Adam, wahai Adam, lihat sebelah kananmu. Nabi Adam melihat sebelah kanan, Pak. Waktu dilihat sebelah kanan, dia melihat ramai sekali orang yang tersenyum, Pak, di tempat yang indah sekali, Pak. Allah Subhanahu wa taala bertanya, kamu tahu siapa mereka? Nabi Adam mengatakan, saya tidak tahu ya Allah. Itu anak cucumu yang berada di dalam sorga, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Adam disuruh melihat sebelah kiri, Pak. Jikalau ulahwi, ketika dia lihat sebelah kiri, dia lihat orang yang sengsara, menyesal, Pak. Ditanya oleh Allah, kamu tahu siapa mereka? Mereka adalah anak cucumu yang aku masukkan ke dalam neraka. Padahal mereka belum ada lagi, Pak. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah sudah tahu penduduk sorga yang mana, penduduk neraka yang mana, kenapa diciptakan kita nyolong, Pak? Kalau penduduk sorga hum lah, diciptakan lah julung kajelah dalam sorga, Pak. Yang penduduk neraka, kakak sayang awaknya, Pak. Ini ibarat begini, Pak. Ya, jadi ibarat, makanya nanti Lauhul Mahfuz itu tidak dinampakkan dulu, Pak. Hanya peduli oleh Allah, Pak. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Manusia disuruh berusaha dan berikhtiar, Pak. Ikhtiar itu pilihan. Maka diberikan pilihan oleh Allah. Sudah saya berikan potensi dalam tubuh kalian. Saya berikan modal dalam tubuh kalian. Modal kebaikan, modal kejahatan. Sekarang kalian mau pilih yang mana? Ikhtiar yang mana? Saya berikan akal kepada kalian. Kalian bisa membedakan ini jahat, ini tidak baik, ini akibatnya begini, ini akibatnya begini. Dan saya berikan hati, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menghukum, Pak. Kalau saya buat begini, ini kibancara, nyolong pegak nyo kibancaranya. Maka diberikan akal dan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian berikhtiar, kata Allah. Jadi makanya yang di Lauhul Mahfuz itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilmunya Allah? Ini kita sudah mengulang-ulang lagi, Pak, tapi tidak ada masalah. Seorang guru yang dia sudah pengalaman mengajar selama 20 tahun, 30 tahun. Tak pegah be anak lain, Pak, anak SD, Pak, karena mereka selama 6 tahun ya. Kalau SMP 3 tahun, kalau SMA 3 tahun, kalau kuliah cuma 4 tahun. Ini SD 6 tahun. Seorang guru sudah tahu dia watak anaknya, dia sudah tahu, Pak. Kenapa? Dia sudah mengajar 20 tahun, 30 tahun. Maka dia cukup melihat sosiologi, sosiologi anak. Ni anaknya bino, anaknya bino, anaknya bino, karena pengalaman dia. Makanya ketika kelas terakhir, kelas 6, mereka ingin ikut ujian akhir ya. Guru kelas ini melapor ke wali kelas, ke kepala sekolah. Pak kepala sekolah, ibu kepala sekolah, ini kan ujian sebentar lagi, sebulan lagi. Tetapi ibu kepala, itu si pulan itu yang bawa buku kitab banyak-banyak itu, ya hana luluh je, bang aji. Ini cuma meme kitab mentang le, hanya carong je, hanya carong je. Lon kalau untuk lon, kata ibu itu. Saya tahu betul saya. Saya tahu betul psikologi anak saya. Saya sudah 20 tahun saya mengajar anak-anak SD ini, saya paham betul nih. Dia tidak naik kelas. Nak lulus dia, bodoh dia. Satu. Yang kedua, ibu kepala itu yang tidur-tidur di kelas itu, itulah juara satu itu. Ya, nya juara saja, nya ranking saja. Ya, kemudian ibu kepala yang suka melapor ke ibu, suka ini, suka nyampe hana luluhnya. Hana luluh, ben bikin cara haji. Padahal ujian belum lagi. Ujian sebulan akan datang. Kemudian sebulan akan datang, anak-anak ini ikut ujian. Sesuai semuanya dengan prediksi ibu wali kelas tadi, ibu. Ketika sesuai prediksi, yang pertama yang bawa kitab banyak itu tidak lulus. Kemudian yang kedua yang tidur-tidur tadi lulus dia, Bu. Yang sering ngobrol sama kepala sekolah itu tidak perlu lulus dia, Bu. Bahkan tinggal kelas dia, Bu. Apakah mereka yang tidak lulus ini bisa melapor ke kepala sekolah, Bu, kamukah hana luluh gara-garanya ibu-ibunya nawai lapor bakdron, kamu hana luluh? Apakah bisa? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Ini prediksi guru itu, Bu. Prediksi, Bu. Karena apa? Dia melihat pekatun-pekatun nurung lengan. Tetapi sama Allah itu kan prediksi namanya. Itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lagi tanya orang memprediksikan ya, Mbak. So tanding bola tengok ya, Mbak. Nyong. Oh, sa kosongnya ya, Mbak. Padahal pertandingan belum apa-apa belum, Mbak. Tapi kita sudah bisa meramal 1-0. Akhirnya ketika mau bertanding, oh pemainnya sudah diganti, Pak. Oh, kalau ganti pemain 2-0 ya, Mbak. Oh, ganti lagi pemain. Oh, kalau ganti lagi 2-1. Ya, 2-1. Apakah pemain bola ketika diprediksikan 2-1, oh ama enle kamu. Pekan kali pegah 2-1 pun. Tidak. Pemain bola tetap main bola dia, Pak. Ya, Pak. Dia tetap main bola walaupun sudah diprediksikan 2-1.
Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu getanya dalam surga atau neraka. Kalau prediksi tadi sudah tahu, Pak. Sudah diberitahukan, tapi ini tidak diberitahukan. Maka diberikan kepada kita ikhtiar, Pak. Ikhtiar. Kamu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Cuma ikhtiar kamu bagaimana? Nanti ketika di padang mahsyar, kita kan sekarang protes Lauhul Mahfuz. Tak protes mendu. Orang yang mencuri protes. Watai tanya apakah nak temecu? Kamu tulis bak Lauhul Mahfuz lu temecu. Ya, ni banyak. Ini seperti ada seorang pemuda ketika dia mencuri, ditanya oleh Rasulullah, apakah nak temecu ran? Ya, apa dijawab oleh pemuda ini? Saya mencuri karena sudah takdir Allah. Kita mencuri di Lauhul Mahfuz kali tulis lon pencuri. Ya, ni banyak. Oh, makin banyak cara jawab tiga mau. Akhirnya diambil kayu oleh Rasulullah, dipukul pemuda ini. Pemuda bertanya, apakah nepah lon ran? Apa kata Rasulullah? Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz kalau saya memukul kamu. Ya, Pak. Sudah takdir saya untuk memukul kamu. Maka pemuda tadi diam saja dia, Pak. Jadi makanya ini ikhtiar namanya, Pak. Kita tidak tahu amal kita bagaimana. Hana depu, termasuk malaikat sendiri hana gedung pakai ban amalnya. Makanya kita ikhtiar. Potensi sudah ada, Pak. Modal sudah ada, Pak. Tidak mungkin Allah membiarkan kita begitu saja. Nyo sama lagi uru ya buka kedai, diberikan modal. Ini modal 1 juta ya, nekelola 1 jutanya pakai banjara. Ada seorang bisa mengelola 1 juta. Ada seorang lagi, alah tak apa habis hajunya, fiuro ke habisnya. Akhirnya dia tak apa-apa lagi, Pak. Seorang diberikan potensi oleh Allah. Potensi kebaikan, berbuat kebaikan, potensi berbuat kejahatan. Ada orang memanfaatkan potensi ini dengan melakukan akalnya dan hatinya, Pak. Umahnya karena potensi kebaikan dia, akhirnya kebaikan itu terus dia pupuk, Pak. Ada orang alah haid tak dengar kebaikannya, kejahatan dia ini, Pak. Ini ikhtiar namanya, Pak. Jadi wa amaluhu. Ini waw ya dulu alal istirak. Istirak itu apa? Semua sama, posisinya sama. Mau ajal di depan, mau rezeki di depan, atau mau apa amal di depan, itu sama saja. Sekarang yang keempat, wa syaqiyun am sa'id au sa'id. Ini pilihan. Apakah dia nanti masuk ke neraka atau masuk ke dalam surga? Nya dua pilihan. Makanya seorang itu juga mendadu je hati, Pak. Kita mendadu hati. Seorang yang masuk ke dalam surga, dia harus melalui neraka dia, Pak. Dia harus melalui neraka. Mana landasan hukumnya? Di dalam surah di dalam surah Maryam. Wa im minkum illa wariduha. Semua harus melewati neraka. Makanya kita jangan bangga dulu, Pak. Ketika seorang itu sudah diklaim diberikan catatan dengan tangan kanannya, nyo catatan kebaikanmu, kah senang katanya. Ketika melalui sirat kan ketemu dengan anak inan, Pak. Ketemu dengan anak. Dia jatah dia masuk ke surga, Pak, tapi ketemu dengan anaknya. Anaknya yang ada dalam neraka, Pak. Iproteh lianu, Pak. Saya tidak mau ya Allah. Engkau biarkan orang tua saya lewat. Nak mau saya ya Allah. Kita yang lihat Allah pakan. Masa dia sendiri masuk dalam surga? Saya masuk ke dalam neraka ini gara-gara dia juga ya Allah, itu Pak. Tidak diajarkan apa-apa kepada saya ya Allah. Saya begini bro akailong gara-gara urun cilon ya Allah. Saya nak mau terima ya Allah. Ya, Pak. Jadi kamu maunya apa kata Allah? Saya maunya orang tua saya juga masukkan ke dalam neraka supaya imbas ya, Pak. Imbas. Begitu juga harta ya, Pak. Seorang yang bakhil, yang krit, ketika dia diklaim ibadah dia banyak sekali, hebat sekali, hartanya menunggu dia, Pak. Ipreh namanya. Jadi Pak titi sirah untuk masuk dalam surga itu ipreh harta. Iproteh Pak Allah. Saya tidak mau dia masuk surga ya Allah. Ada beberapa hak dia yang belum ditunaikan ya Allah. Zakat dia enggak bayar zakat ya Allah. Cukup keri urungnya ya Allah. Zakat hanai bayi, nyo hanai bayi, mendu hanai bayi. Jadi mau kamu apa kata Allah? Bakar dulu dia ya Allah sama saya. Makanya harta dia dibakar sama dia, Pak. Maka di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, "Kalla la yumbadzanna fil hutamah." Kamu dan hartamu akan aku bakar, Pak. Bahkan di dalam ayat lain itu, "Fatuqwa biha jibahuhum." Maka harta tadi itu akan menjadi setrika, Pak. Apa yang disetrikanya? Jibahuhum, jabhah, jidatnya, Pak. Dan belakangnya juga disetrika oleh hartanya, Pak. Artinya apa? Dia terazab dengan hartanya. Dia simpan hartanya dulu, tidak dikeluarkan zakat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya jangan ini dulu kita lun nyan surga kita mau surga. Kita akan melalui sirat, Pak. Illa wariduha. Cuma ada beberapa orang-orang khusus. Orang-orang khusus yang tidak melalui sirat.
Mana mereka itu? Yang pertama, yang punya anak saleh, anak penghafal Quran, kemudian anak yang lahir yang meninggal dalam kandungan, atau ketika lahir dia meninggal. Ini anak-anak ini, kalau sesuai kita lihat dalam hadis itu, dia akan mencari ayah ibunya di padang mahsyar. Dia pegang pundaknya. Setelah itu dia pakaikan baju kepada orang tuanya dan dia bawa langsung ke pintu surga. Sampai di pintu surga ditanya oleh malaikat, hal jista sirat, apakah kamu sudah melalui sirat? Kok cepat sekali sampai? Ya, nembaknya. Apa dijawab oleh ayah dan ibu tadi, Pak? Saya tidak pernah melihat sirat. Saya tidak tahu sirat itu bagaimana. Saya tidak tahu neraka itu bagaimana. Kamu dengan siapa pergi kemari? Dia tunjuk anaknya, Pak. Saya dengan anak saya. Akhirnya malaikat bertanya kepada anaknya, kamu izin siapa kamu? Kok bisa langsung kemari? Dia mengatakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengizinkan saya untuk membawa ayah ibu saya dari padang mahsyar ini langsung ke pintu surga, walaupun tidak masuk dulu. Ya, nembaknya. Karena kloter. Damang neraka nak kloter, belum damang surga, nak kloter ile. Makanya orang masuk ke dalam neraka itu, Allah mengatakan kami lebih tahu, Pak. Itiyah, mana yang lebih pembangkang. Makanya yang masuk neraka itu yang lebih membangkang, yang paling zalim, yang paling syirik di dunia itu siapa? Angkanya nak wai demong, Pak. Yang paling zalim, paling kufur, paling syirik, paling beruakai. Makanya yang lain cuma melihat saja, kepala panjang kloternya, kloter sekali, Pak. Kloter kedua. Menghaji mentang katanya truk 27 ton, 50 ton, Pak. Apalagi di sana. Artinya seorang belum masuk ke dalam neraka tapi sudah tersiksa dulu. Kalau istilah Imam Sawi, fi syati'in nar. Syati itu apa? Di tepi pantainya neraka, tepinya neraka, Pak. Dia sudah sengsara duluan, Pak. Kenapa sengsara? Dia melihat orang sudah masuk ke neraka, Pak. Ya, Pak. Yang menyiram neraka dari waktu Humayu, Pak. Itu sampai ke bawah sab'ina kharifan. 70 tahun baru truk Humayu, Pak. Ya. Katanya waktu yang Iramuyu, Pak. 70 tahun baru truk Humayu. 70 tahun itu dalam perkiraan manusia, Pak. Tetapi kalau dalam hitungan Allah, satu hari itu 1000 tahun, berarti 70.000 tahun lamanya, dilempar dari atas baru sampai ke bawah, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut lagi. Nyata insyaallah dapat habis hadisnya, Pak. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu. Ini ada dua ahli hadis yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini sumpahnya Ibnu Mas'ud, karena hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya bersumpah demi Allah. Kalimat sumpah Ibnu Mas'ud adalah jenis sumpah qasam bitauhid, sumpah dengan tauhid. Ya, biasanya orang bersumpah begini, wallahi, tapi ini tidak. Fa walladzi la ilaha ghairuhu. Saya bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, nemah. Jadi ini namanya sumpah tauhid namanya, Pak. Karena ada orang sumpah wallahi, ya, ada bersumpah juga demi ini, demi apa namanya? Seperti Allah sumpah dalam Al-Qur'an, wasyamsi wadduha walaili. Ini namanya sumpah qasam bitauhid. Ini yang pertama. Ada yang mengatakan ini sumpahnya Ibnu Mas'ud. Yang kedua, tidak perlu diragukan kata ahli hadis yang kedua. Ini sumpahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sumpah Rasulullah? Karena Ibnu Mas'ud mengatakan pada awalnya itu apa? Haddatsana Rasulullah. Rasulullah ngomong sama kami. Berarti kalau ngomong sama kami yang bersumpah adalah Rasul. Ya, Pak. Maka kita nanti jangan ketika mengecek hadis ini kok katanya Ibnu Mas'ud, kok katanya Rasulullah. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Ibnu Mas'ud yang bersumpah, ada yang mengatakan Rasulullah bersumpah. Kita ngambil yang kedua, Rasulullah bersumpah. Saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah. Ini perhatikan baik-baik hadis ini, Pak. Artinya apa? Sebagian kita pekan lagi ya, Pak, ya. Inna ahadakum, inna ini harful isbat namanya. Ini sumpah juga. Saya bersumpah, ada seseorang di antara kalian la ya'mal bi amali ahlil jannah. Hidupnya itu dipenuhi dengan hidup penduduk surga, Pak. I rumah ke baca Quran, ke pegatnya, ke pegatje, ke bantu gap. Hidupnya hidup ahli surga, ya, Pak. Ya, hidup ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sehingga kematian tinggal sedikit lagi kematian dia, Pak. Dia ahli ibadah. Ke berdoa tahajud, ke pegatnya, ke pegatje, ke bantu gapnya, Pak, ya.
dan waktu dia kematian dia tinggal sedikit lagi, Pak. Kalau zira' itu artinya nyoba, ya, menyo bahasa katanya tiba rukuk tu, ya, Pak. Alih pajak habis rukuk raya tak rukuk, Pak. Maka yang penghai pajannya tiba rukuk tu. Waktu dia yang pajan dia jauh masjid ron, tiba rukuk tu, Pak. Yang tiba rukuk tidur nak habis-habis, Pak. Maka tidur nak jauh masjid kan, Pak. Ya. Pajan nak sedekah untuk tiba rukuk tu. Sampai seumur dia nak habis-habis rukuk, maka nak sedekah-sedekah kan, Pak. Ya. Ini maksud zira' ini adalah sebuah kalimat majas, Pak. Sebuah kalimat kinayah. Artinya apa? Kematian dia sedikit lagi. Maka kita jangan bangga dulu. Nyo karap mati lu nak Pak. Nyo karap mati, nyo ibadah katib sang ibadah katibnya, Pak. Ibadah katib. Tetapi kata Rasulullah, orang seperti ini fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi di dalam Lauhul Mahfuz tertulis fayamal bi amali ahli nar. Dia mati dalam keadaan apa? Berbuat apa yang dibuat oleh penduduk neraka, Pak. Padahal kematian dia 5 menit lagi, Pak. Dalam 5 menit dia bisa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan kufur. Sekarang kalau ada yang bertanya begini, susah aja nyobinan gimana caranya? Mana contohnya? Ya, dikasih contoh ini, Pak. Ada seorang pemuda, ini ada juga di sini. Kita baca terjemahannya saja. Ada seorang pemuda, dia itu selalu ikut bertempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada apa-apa dia selalu berada di lini pertama, Pak. Rasulullah bercerita kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalian tahu nggak, ada orang berbuat kebaikan banyak tapi dia masuk neraka. Hana Rasulullah, panina orang berbuat kebaikan masuk neraka? Apa kata Rasulullah? Coba lihat pemuda itu, siapa dia? Sahabat dengan serentak menjawab, dia ya Rasulullah, orang yang selalu ikut bersamamu ya Rasulullah, ikut perang bersamamu ya Rasulullah, berada pada lini pertama ya Rasulullah. Dia penduduk neraka, kata Rasulullah. Sahabat terkejut nih, Pak. Tak percaya kami ya Rasulullah. Rasulullah diam saja, Pak. Ini hal gaib, belum terjadi tapi sudah sudah keluar mulut dari Rasulullah SAW. Biasanya hal yang gaib itu Rasulullah mendapatnya dari mana? Dari malaikat Jibril, Pak. Jibril dari mana? Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang beriman, mereka penasaran, Pak. Rupanya di antara orang beriman ada orang kafir juga yang penasaran, Pak. Pegah oleh Muhammad ni oleh. Masa sahabatnya sendiri dikatakan penduduk neraka? Saya akan ikuti pemuda itu. Siapa dia sebenarnya? Ya, Pak. Rupanya diikuti. Pemuda itu rupanya betul, Pak. Dia seorang ahli tempur, Pak. Dia berada pada lini pertama. Dia kalau sudah dikatakan perang, dia pada lini pertama. Sahabat lihat lagi, makin pusing lagi sahabat. Hakim panjele penduduk neraka lagi nyo. Dia jemot taat kerja ibadah, mendung ibadah, jemot semayang, jemot mendung jemot. Rupanya pada satu peperangan di tubuhnya itu kena luka-luka di tubuhnya. Dilihat lagi oleh sahabat itu, Pak. Dan orang kafir tadi, Pak. Jadi yang melihat dia bukan perhatian, bukan sahabat saja, tapi ada orang-orang kafir pada masa itu. Rupanya setelah tubuhnya luka, dia masuk ke dalam rumahnya dan dia mengeluh bagaimana? Kapalo nyo kasake lo nyo kiban caranya. Mereka melihat semua, Pak. Rupanya dia ambil pedangnya dan dia bunuh diri, Pak. Dia tidak sanggup untuk menghadapi hal itu, Pak. Akhirnya apa? Para sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, dia penduduk neraka ya Rasulullah. Makanya kalau ada orang bunuh diri, Pak, hana lain, Pak, walaupun dia ahli ibadah, Pak, dia penduduk neraka. Waktu itu datang juga seorang kafir Quraisy, Pak. Apa kata kafir Quraisy itu? Muhammad, betul ya Muhammad, mulai hari ini ya Muhammad, saya masuk Islam ya Muhammad. Kata Muhammad, gara-gara apa kamu masuk Islam? Gara-gara ilmu kamu yang memprediksi pemuda itu masuk ke dalam neraka ya Muhammad. Padahal tidak ada yang tahu di antara kami kalau dia masuk neraka ya Muhammad. Ya, nih, Pak. Dia masuk neraka, tapi kamu sudah tahu ya Muhammad. Mulai hari ini saya bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah Rasulullah. Yang baru dia yakin, Pak. Makanya kita baik bangga dengan amal ibadah, Pak. Kita terus berusaha, Pak. Terus aktif apapun yang kita lakukan, Pak. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Beribadahlah kita, beramallah kita apa saja, Pak. Oh, hanai kalian li manusia, kepui kalian li manusia, Pak. Fasayarallahu amalakum. Gekalan li Allah, yang penting Allah gekalan ni, Pak. Gekalan li Allah, gekalan li Rasul, gekalan li para malaikat, Pak. Kepui kalian manusia. Kalian manusia cuma dipuji orang dah. Oh, mayit dah dah. Abi kan alai, Pak. Tetapi kalau dilihat oleh Allah, dipuji oleh Allah, malaikat-malaikat mendui depu mendum, Pak. Semua nabi diberitahukan tipulan-tipulannya urung jemot hat urung saleh hat urung, Pak. Diberitahu oleh Allah dan para malaikat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama ini, Pak. Seorang yang bekerja dan hidup dalam keadaan taat beribadah tapi mati dalam keadaan kufur. Contoh kedua, Syekh Bal'am. Syekh Bal'am
itu adalah sebuah simbol, simbol ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita merujuk ke dalam kitab-kitab tasawuf ya. Ini Syekh Bal'am selalu ada cerita tasawuf dalam tasawuf. Maka dalam kitab Imam Ghazali juga diceritakan ini, Pak. Syekh Bal'am apa kurangnya Syekh Bal'am? Ilmunya luar biasa, muridnya banyak sekali, dan dia diberikan karamah keistimewaan oleh Allah bisa berjalan di atas angin, Pak. Di atas apa angin, kemana saja dia suka. Tetapi akhir hidupnya apa? Dia itu mati dalam keadaan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dia terjebak di sebuah tempat. Di situ ada seorang wanita. Apa kata wanita itu? Dikunci pintu semuanya, Pak. Kamu kalau tidak berzina dengan saya berteriak. Kalau kamu sudah berbuat maksiat dengan saya, maka kepala haji ini, Pak. Atau ada pilihan lain, kata. Ada pilihan lain. Kamu bunuh anak itu. Ada pilihan lain tak? Ada pilihan lain ini. Kamu minum arak ini. Akhirnya Syekh Bal'am mengatakan lebih baik saya minum arak saja. Ketika dia minum arak, dia sudah berzina dengan wanita ini dan membunuh anak tadi, Pak. Akhirnya penduduk kampung mengarak dia, Pak, dan mensalib dia. Hukuman pembunuh adalah dibunuh. Ketika dia mau dibunuh, datang iblis, Pak. Hai Kiban, lun tolong je. Ya, Pak. Boleh kamu tolong saya. Nya ada tinggal ke Allah, Pak. Kamu tolong saya. Bagaimana? Ada syaratnya, tapi ada syaratnya, Pak. Ya. Syaratnya apa? Kamu bersaksi bahwa bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak. Saya itu yang disembah. Kalau enggak kamu, saya tolong kamu. Ya, akhirnya dia bersaksi kalau iblis itu tidak ada yang disembah kecuali iblis, Pak. Ketika dia bersaksi itu, dia meninggal dunia dalam keadaan syirik kepada Allah. Padahal amal ibadah dia itu sudah mendukung dia untuk masuk ke dalam surga. Ini satu lagi, ya, nyur kata baliknya tak botu. Ada satu lagi, wa inna ahadakum, ada satu orang di antara kalian la ya'mal bi amali ahli nar. Dia itu hidupnya amal-amal penduduk neraka, Pak. Ipegat maksiat, ipegat nyo, main judi dan lain sebagainya. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Kematian tinggal sedikit lagi, Pak. Kematian sedikit lagi dia. Fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi takdir Allah berbeda, Pak. Allah menginginkan dia bukan masuk dalam neraka, tetapi di dalam surga. Fayamal bi amali ahlil jannah. Pada akhir-akhir hidupnya dia berbuat amalan yang membuat dia masuk ke dalam surga. Fayadkhuluha, dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Contoh, Pak. Kita bisa melihat nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Ada seorang pemuda hidupnya dengan maksiat selalu, Pak. Jadi gecok pedung kau tak kugap, Pak. Ganyan karena napa kata nurung bina, Pak. Menyohana pegak mati hana mengate, Pak. Segolong gekoh tak kugap hana mengate, Pak. Makanya but-butnya tapi kau tak kugap, Pak. Ya. Makanya pada masa Nabi Nabi Lut, ya. Nabi Saleh, ya. Pada masa Nabi Saleh mengatakan jangan potong onta ini. Kalau ada yang berani membunuh onta ini, maka dia akan diturunkan azab kepada dia. Bukan dia saja, seluruh kampung kena azab. Makanya waktu itu mereka takut, Pak. Kaum Samud takut. Maka palanya nyanyi tapoh tu begini saja. Kita sewa orang yang dia hidup memang dengan maksiat hidupnya, Pak. Memang udip kokoh tak kugam, Pak. Ya. Namanya Murad, kalau tidak salah Murad, ya. Disewa Murad itu. Hai nekoh takun tak jut, bukan. Atai bayaran le, Pak. Jangankannya Nabi Saleh longkoh takku pilon jit. Begitu beraninya dia, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Abe kau takut tenang hati, Pak. Tenang hati. Lagi orang kebiasaan dengan keng kegop, abe keng kegop tenang hati. Alhamdulillah. Kali curhat, kamangan, Pak. Kamangan, ya, Pak. Ada orang yang sudah terbiasa dengan kebaikan, kalau tidak dia buat kebaikan mendadu hati, Pak. Nyuruhnya baca Quran, apakah anda baca Quran? Pah baca Quran, kata tenang dalam hati, Pak. Uronya berbuat kebaikan, kalau enggak berbuat kebaikan, anda mangat hati, Pak. Dia buat kebaikan, mangat hati, ya, Pak. Ini begitu juga. Dia kalau tidak membunuh orang lain, hana mangat hati, Pak. Maka dia bunuh orang lain. Sehingga sampailah kepada 90 sekian orang yang dibunuh. 99. Apa kata dia? Dia datang ke sebuah kampung. Hai, Tengku Wawadon ho, mana orang paling malim di sini? Akhirnya datang Tengku paling malim tu. Apa kata dia? Hai Tengku, saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya bertaubat, diterima enggak taubat saya? Ikalan-kalan li Tengku yang lom darah-darah menang. Oh, panina terima taubatnya urang kalage dron neraka tok ya. Panina lain mah. Oh, kan pegah lumpuh ni neraka ya Tengku-tengkunya itak aku mah. Akhirnya apa? Dia ambil pedangnya, dia bunuh Tengku itu.
Akhirnya sudah 100 orang sudah dia bunuh. Dia datang lagi ke kampung selanjutnya. Siapa tengku kalian di sini yang paling malim? Akhirnya ditanyalah. Ada apa katanya? Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah taubat saya diterima oleh Allah? Apakah diampuni oleh Allah yang saya lakukan? Apa jawab tengku tadi, Pak? InsyaAllah diampuni oleh Allah. Kalau kamu betul-betul bertaubat kepada Allah, nya baru betul-betul kanyan, Pak. Padahal kan nyawa dia tinggal sedikit lagi, Pak. Ya, nyawa dia sedikit lagi. Hidup dia penuh dengan maksiat selalu, Pak. Apa kata tengku ini? Apa kata pemuda pembunuh tadi, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Kamu mulai hari ini tinggalkan pedangmu dan sekarang kamu pergi ke sebuah kampung yang mereka itu taat dan patuh kepada Allah. Itu terserah nanti kamu mau buat apa. Hiduplah bersama mereka. Akhirnya dia dengan sangat takut sekali, pedangnya dia buang, Pak. Dia berjalan kaki ke kampung itu, tetapi belum sampai lagi dekat kampung itu dia sudah meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, datanglah malaikat. Apa kata malaikat itu, Pak? Penghuni nerakanya, Pak. Datang malaikat satu lagi, oh hana penghuni surga. Ini berdebat duanya, Pak. Ketika berdebat, maka Allah mengirim satu malaikat lagi, Pak, sebagai penengah. Malaikat sebagai penengah mengatakan begini, menurut kamu dia kan neraka, menurut kamu surga. Sekarang kita ukur saja dari tempat dia berbuat maksiat dengan tempat dia akan bertaubat. Kita bagi dua tempat itu. Dia mati apakah condong ke tempat dia berbuat maksiat atau condong ke tempat dia akan bertaubat. Setelah diukur-ukur dia ke tempat yang begini, padahal sedikit saja, Pak. Inilah namanya sedikit kematian dia, tapi dia berbuat kebaikan di situ, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita yang baik bangga leh, ulun ka ibadahnya, ulun ka hebat hatnya tahu temong lan surga hana lain. Tak kalau dia tipulan panen, tak boleh meremehkan ibadah orang lain, Pak. Dan tidak boleh mencaci maki orang lain, Pak. Panena tipulannya ka son neraka tok ada apa? Ya, Pak. Imain judi berat son neraka, Pak. Maka jangan kengkeng kau, Pak. Paling enggak tak berdoa kepada Allah. Ya Allah, nak tunjuk pintu kebetulan, nak tunjuk je ke tipulan ya, banyak. Mungkin gara-gara takkan kau kena dia dah neraka, Pak. Ya, Pak. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apa maksud Al-Bukhari wa Muslim? Di dalam kitab Imam Al-Bukhari, ada kita jumpai hadis ini, Pak. Di dalam kitab Muslim juga ada kita jumpai hadis yang serupa. Jadi makanya ada di dalam hadis Imam Al-Bukhari, tidak ada hadis dalam kitab Muslim. Ada juga hadis dalam kitab Imam Muslim, tidak ada dalam Imam Al-Bukhari. Tetapi ada juga yang sama-sama. Ya, jadi saya rasa cukup sekian. Nah, ini hadis yang keempat. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut hadis yang kelima. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.